إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di hari ini, menjalani sisa umur kita dengan harapan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, Allah, bukan sesuatu rahasia bahwasanya keimanan itu adalah modal utama kita dan sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Gara-gara keimanan ini terjadi permusuhan yang sangat besar dari dulu sampai sekarang. Gara-gara keimanan ini, perang antara kekufuran dan keimanan dari dulu sampai sekarang itu terjadi. Permusuhan antara manusia dan setan itu terjadi karena apa? Karena keimanan. Manusia-manusia yang beriman diganggu sama setan. Adapun yang tidak beriman, ya sudah selesai. Para jemaah yang dirahmati Allah, namun kita tahu keimanan ini bisa naik dan bisa turun. Modal yang kita miliki ini sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita yang berupa keimanan ini. Tidak serta-merta saat seseorang ditancapkan kepada hatinya keimanan, terus keimanan itu bisa ada terus sampai dia mati. Lalu dia aman, oh saya sudah beriman, lalu selesai. Tertancap padanya keimanan terus sampai dia mati. Tidak serta-merta seperti itu. Makanya suatu hari dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal saat beliau ditanya, su'ila Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anil iman, tentang keimanan. Yazidu wa yanqus, apa betul iman itu bisa naik dan bisa turun? Wahai imam, kita lihat jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yazidu hatta yablugha a'la as-samawati as-sab'. Iman itu bisa naik sampai terus mencapai di atasnya langit yang ketujuh, atau mencapai langit yang ketujuh. Maksudnya apa? Keimanan seseorang bisa bertambah terus. Yang ada sekarang besok lebih bagus lagi, besoknya lebih lagi, terus bisa naik sampai mana? Sampai langit yang ketujuh, dari saking besar keimanannya. Namun kata beliau, wayan kusu,
dan iman juga bisa turun hatta yasira ila asfalis safilin, sampai turun menukik ke bawah tanah, bahkan tanah kerak yang nomor 7, yang mana kita tahu langit ada 7 lapis, tanah juga bumi ada 7 lapis. Bisa habis keimanan seseorang sampai berada di keraknya bumi yang nomor 7, lapisan bumi yang nomor 7. Para jamaah subhanahu Allah, sungguh sesuatu yang mengerikan saat awalnya kita beriman, lalu keimanan itu terkikis, habis sampai tidak punya iman, sampai naudzubillah banyak kita temui orang-orang murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Imannya habis, yangqus. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini yang difahami oleh para ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Naik dengan apa? Dengan amal-amal soleh, dan turun dengan apa? Maksiat. Maka para jamaah subhanahu Allah, dari dulu para sahabat yang mulia, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, dan sahabat-sahabat yang lain, ditemui mereka itu sering mengatakan, halummu nasdadu imanan, sini kita kumpul, saling menasihati, bacain ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, agar apa? Tambah iman kita. Begitu juga ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ijlisu bina nu'minu sa'at atau nasdadu imanan, duduk sama kami di sini, kita ngobrol supaya apa? Iman kita itu naik. Ini bukti bahwasanya iman itu bisa naik dan iman itu bisa turun. Para jamaah subhanahu Allah, sekarang saat kita tahu bahwasanya keimanan itu bisa turun, ini sesuatu yang mengerikan, bahkan bisa habis imannya dari langit yang ke-7 tadi, turun sampai tembus ke dalam bumi yang nomor 7 di bawah sana. Berarti keimanan bisa apa? Bisa habis. Maka selayaknya pantas bagi kita untuk tahu apa saja yang dapat merusak keimanan kita. Dan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam bukunya, beliau mengatakan sebab utama yang nomor 1 yang merusak keimanan seseorang adalah al-jahlu. Apa artinya al-jahlu? Kebodohan. Bukan sesuatu rahasia buat kita semua. Kebodohan ini bisa meletakkan orang di tempat-tempat yang orang itu sendiri tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kenapa saya bisa buat begini? Orang itu pun tidak sadar, kenapa saya kok bisa buat kekejian sampai sedahsyat ini? Kebodohan. Para jemaah subhanahu Allah, saat kita melihat seseorang yang mencintai kedoliman, suka berbuat keji, suka bohong, nipu orang, ketahuilah itu semua sebabnya satu. Sebabnya adalah kebodohan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seseorang yang lihat ada makanan yang sangat lezat di hadapan wajahnya, dia lagi lapar, dia lihat ada makanan yang sangat lezat di hadapan wajahnya, namun orang itu tahu ini orang lapar jemaah, lezat makanannya, dia suka sama makanan itu, dimakan atau tidak, akal manusia bilang makan. Tapi saat orang ini tahu, dalam tanda kurung, tidak jahil, dia mengetahui ilmunya, bahwasanya ternyata di makanan itu ada racunnya, dimakankah makanannya sama dia? Tidak akan dimakan. Lihat bagaimana ilmu menyelamatkan seseorang dari apa? Mudarat, menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Begitu juga urusan iman. Saat seseorang tahu imannya akan hancur, imannya bisa berkurang, orang itu akan menjaga dirinya dari berbuat hal-hal yang merusak keimanannya. Poin pertama yang dapat merusak keimanan seseorang adalah kejahilan. Makanya para jamaah sekalian, ditemui dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kejahilan ini yang menyebabkan orang terjerumus dalam kekufuran, terjerumus dalam perbuatan keji, terjerumus dalam maksiat-maksiat yang sangat banyak. Nomor 1 itu adalah kejahilan sebabnya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut lafalnya tajhalun, jahil. Contohnya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam.
Kita tahu bagaimana Bani Israel itu selamat dari cengkramannya Fir'aun di detik-detik terakhir, di depan Laut Merah. Saat Nabi Musa angkat tangannya, sudah di depan Laut Merah, tidak tahu mau pergi kemana. Mundur, dihabisi sama Fir'aun. Maju, ada laut. Mereka tidak pernah berpikir mau kemana. Nabi Musa pun tidak tahu kita ini harus kemana. Namun Nabi Musa yakin, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah akan kasih tahu kita sebentar lagi. Allah pasti kasih jalan kita. Itu keyakinan seorang Nabi Musa alaihissalam. Lalu benar, wahyu turun, memerintahkan untuk apa? Mengetuk lautnya, membuat lautnya terbuka dan mereka selamat semuanya. Bani Israel itu lihat bagaimana Nabi Musa angkat tangan, minta sama Allah SWT, bantu ya Allah, kasih jalan ya Allah. Sama Allah dikasih jalan. Mereka itu lihat. Bukan mereka itu tidak tahu Bani Israel. Mereka itu lihat. Selamat. Atau bayangkan jemaah, laut terbelah dua. Satunya di sebelah kanannya, satunya di sebelah kirinya. Mereka lewat di tengah-tengahnya. Dengan enak bisa lari, menyelamatkan diri dari cengkeramannya Fir'aun. Dan sudah sampai di ujung sana, mereka lihat Fir'aun dan bala tentaranya habis, mati semua, ditelan oleh lautan. Namun setelah kejadian yang sangat dahsyat ini semua, dari kebodohannya Bani Israel, mereka mengatakan kepada Nabi Musa saat melewati satu kampung, yang mana di kampung itu orang kampungnya menyembah berhala. Apa kata mereka? Ya Musa. Sama Allah diceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan Tuhan buat kami sebagaimana mereka punya Tuhan. Bayangkan jemaah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atau kata Nabi Musa kepada mereka? Lihat kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang bodoh. Lihat bagaimana kebodohan mau menyeret seseorang ke dalam apa? Perbuatan syirik, menyembah berhala. Kita pindah ke kisah yang lain. Kisah Nabi Lut alaihissalam. Kita tahu apa yang dibuat sama kaumnya Nabi Lut. Kekejian yang kata Allah SWT, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada kekejian yang lebih dahsyat dari apa yang dibuat sama mereka. Bahkan sebelumnya tidak pernah ada. Innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Ini perbuatan tidak pernah terjadi di umat-umat sebelumnya kaum Lut. Tidak pernah. Apa kata Nabi Lut alaihissalam? Atau kata Allah Subhanahu wa taala saat menceritakan kisahnya Nabi Lut alaihissalam dalam surat An-Naml, wa lutan id qala liqaumihi, dan dialah Lut saat mengatakan kepada kaumnya, atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Apakah kalian melakukan kekejian-kekejian yang kotor ini sedangkan kalian melihat, punya akal kalian semua? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'innakum, kata Nabi Lut alaihissalam, apakah kalian benar-benar mendatangkan laki-laki untuk melampiaskan syahwat kalian, bukan kepada wanita? Lalu ditutup ayatnya, bal antum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang jahil, bodoh. Lihat ya, tadi ngajak kepada kekufuran, kesyirikan, sekarang ngajak kepada perbuatan maksiat, fahisyah, perbuatan keji. Modalnya apa? Jahil. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain para jamaah sekalian yang melambangkan betapa dahsyat kejahilan jika sudah melekat pada diri seseorang, dan ini akan menghancurkan keimanan dia sedikit-sedikit. Yang selanjutnya para jamaah sekalian subhanahu Allah, yang dapat merusak keimanan kita adalah fi'lul ma'asi wadz-dzunub, berbuat maksiat dan dosa. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh para salafus saleh, bahwasanya keimanan itu bisa turun dengan apa? Dengan kemaksiatan. Keimanan itu bisa habis gara-gara apa? Berbuat maksiat. Makanya terkadang kita ini bingung, ditanya, gimana? Ya, kok saya sedang futur, saya sedang lemes, saya sedang tidak bergairah, tidak nafsu untuk, ya bukan nafsu apa jemaah? Tidak bersemangat sama sekali untuk berbuat amal-amal soleh.
Sholat malas, semuanya malas. Futur, turun imannya, habis pelan-pelan. Kenapa? Ya, itu yang buat diri dia sendiri. Bukan tiba-tiba datang menjelma, saya adalah futur, saya merasuki dirimu. Bukan. Itu disebabkan oleh diri dia sendiri yang bermudah-mudahan melakukan apa? Maksiat. Dan kemaksiatan ini kata Allah Subhanahu wa taala darajat. Sebagaimana keimanan itu darajat, berderajat-derajat, bertingkat-tingkat, sama maksiat juga apa? Bertingkat-tingkat, dari yang ringan-ringan sampai yang dosa besar, sampai yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hum darajatun 'indallah. Kebaikan-kebaikan amal saleh itu berderajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Begitu juga maksiat. Wa likullin darajatun mimma 'amilu. Semuanya ada derajatnya atas apa yang sudah mereka perbuat. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Maksiat yang mungkin oleh kita dianggap remeh, yang mungkin oleh kita dianggap hal sia-sia atau hal yang tak apa-apa sekali-sekali, namun ini berdampak yang sangat besar pada keimanan seseorang. Dan dikatakan oleh para ulama, sebesar apa maksiat yang dibuat, akan sebesar itu pula keimanan dia habis. Sebesar apa dosa yang dia buat, ya sebesar itu keimanannya akan terpangkas dalam dirinya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, tidaklah seseorang yang sedang berzina dikatakan beriman sampai dia meninggalkan zinanya. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya orang yang sedang berzina itu diangkat keimanannya di atas kepalanya seperti bayangan. Sampai dia meninggalkan perzinahannya, dikembalikan lagi keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang sangat besar bahwasanya maksiat dan dosa, apalagi kesyirikan dan kekufuran, itu dapat merusak dan mengurangi keimanan seseorang. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, yang dapat merusak keimanan seseorang adalah asy-syaitan. Sebagaimana yang kita tahu, musuh bebuyutan yang satu ini tidak akan pernah rela melihat kita terus berada di atas keimanan. Mereka akan pakai 1000 cara, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, untuk merusak keimanan kita agar kita apa? Menjadi kawannya kelak di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Lihat, khutuwat. Bukan ikuti langkah setan, bukan, tapi apa? Khutuwat. Langkah-langkah. Permainan cantik yang dibuat sama setan. Begini dulu, besok begitu, besoknya begini, terus sampai hancur semuanya, sampai keluar dari agama Islam. Khutuwat. Perintah dari Allah langsung, jangan ikuti langkah-langkah, bukan langkah saja. Kenapa demikian? Kata Allah SWT, "Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Barang siapa yang mengikuti langkah-langkahnya setan, pasti setan memerintahkan dia untuk berbuat keji dan mungkar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguh setan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah mereka sebagai musuh kalian, musuh yang nyata, musuh yang memang betul-betul kalian pahami dari hati bahwasanya ini adalah musuh yang mengintai. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikanlah setan sebagai musuh. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena mereka setan akan memanggil kawan-kawannya yang selalu taat sama dia. Dibisiki sama setan, sami'na wa ata'na. Disuruh begini, oh iya. Disuruh begitu, oh iya, kita laksanakan. Ya. Itu dipanggil sama setan. Kemana? Untuk menjadi kawannya kelak di neraka. Setan tidak akan terima jika kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Mereka akan terus berbuat, mereka akan terus melakukan apapun yang mereka bisa berbuat untuk menjerumuskan kita semua ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya para jemaah sekalian, yang dapat merusak keimanan seseorang adalah ad-dunya wa fitnatuha. Dunia dan fitnah-fitnahnya.
Wallahi jamaah, beberapa waktu kemarin ada kasus warisan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bapaknya meninggal di sini, di Lombok, anaknya ada di luar negeri. Bapaknya punya harta di sini dan punya harta di negeri sana. Ada perselisihan antara anaknya si bapak ini dengan keluarganya, ahli waris, saudari bapaknya. Warisannya luar biasa, bisa dibilang cukup banyak. Anda berusaha untuk menjelaskan bahwasanya bagi kamu ada separuh harta bapak, kamu adalah ahli waris, separuh bagianmu, dan bagi yang lain neneknya dapat dan juga bibinya dia dapat, dan separuhnya dibagi untuk mereka. Ini 1/6 dan ada yang 1/3 atau sisa, mengambil sisa. Tidak bisa, kata dia. Itu harta yang ada di sini milik saya, sama bapak saya sudah dikasih ke saya. Padahal itu surat wasiat. Dan Anda jelaskan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tidak apa-apa, saya tidak ikut syariat Islam, saya rela untuk kafir, saya rela tidak sholat lagi, saya rela murtad keluar dari agama Islam jika memang hak itu mau dikasih ke orang lain. Bayangkan jemaah, iman ditukar sama 2 petak tanah yang harganya mungkin 3 miliar, 4 miliar. Rela jadi orang kafir, rela saya keluar dari agama Islam, tidak apa-apa, saya masuk neraka. Wallahi dia ngomong seperti itu sama Anda. Tidak apa-apa bagi saya masuk neraka. Dan kamu tidak usah ikut campur, tidak usah menjelaskan ke saya masuk neraka bukan kamu, kata dia. Wallahi alazim, dia ngomong seperti itu. Lalu Anda berpikir, untuk apa saya berbicara sama orang seperti ini? Jadi baik kalau demikian, ini yang bisa Anda sampaikan. Assalamualaikum, selesai. Lihat, ad-dunya wa fitnatuha, dunia dan fitnah-fitnahnya ditukar. Kita lihat di luar itu orang-orang muslim yang tidak sholat, bahkan di hari Jumat ditukar sholat Jumat sama apa? 50.000. Jadi kurir, nganter barang ditukar sama apa? 50.000 rupiah. Tidak sholat Jumat. Dan dia lakukan itu setiap pekan. Mungkin setahun sholat Jumat bisa dihitung jari. Ad-dunya, para jemaah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Ketahuilah kehidupan dunia ini adalah main-main, walahwun, kelalaian, wazina, dan perhiasan-perhiasan menggoda diri seseorang. Dan ditutup ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Ditipu kita semua sama dunia ini, para jemaah sekalian. Yang kelak semuanya akan hancur. Entah dia yang binasa duluan atau dunia ini yang binasa di hari kiamat nanti. Itu 2 yang akan pasti terjadi. Entah kita yang binasa duluan atau entah dunianya yang hancur. Tidak ada sisanya. Namun apa kata Allah SWT dalam ayat yang lain, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika. Amal-amalan soleh yang akan kekal dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Kahfi. Dan yang terakhir, para jemaah sekalian, yang dapat merusak keimanan seseorang adalah qurana usu, kawan-kawan yang buruk. Betapa banyak orang-orang yang baik rusak perlahan diseret oleh kawan-kawannya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, agama adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang di setiap harinya. Dan seseorang itu akan meniru kebiasaan orang yang sama dia ditongkrongi setiap hari. Agamanya baik, ya maka yang nongkrong sama dia insya Allah baik semua. Dan juga tidak mungkin jemaah ada orang soleh nongkrongnya sama orang bejat-bejat. Tidak mungkin. Begitu juga ada orang yang bejat-bejat sendiri,
ya rusak orang ini duduk di kalangan orang-orang soleh. Kalaupun bisa, itu hitungan waktu, pencitraan saja. Tidak kuat lama-lama dia duduk di sana. Maka perhatikanlah bersama siapa kita berkawan. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang merusak, menyeret kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ar-rajul ala dini khalilihi, seseorang berada di atas agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihat bersama siapa kalian berkawan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah rahmati Allah, mengingat kita masih berada dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka agar kita tidak menyia-nyiakan hari-hari mulia ini, hari-hari terbaik yang dilewati oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk beramal sebanyak-banyaknya di hari-hari ini dan menerima amal ibadah kita semua. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.